Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus bisa melaksanakan amal ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi para pemirsa, hakikat hidup ini adalah sebuah perjuangan. Di antaranya ialah berjuang untuk terus semangat untuk mencapai segala apa yang kita cita-citakan. Bahkan di sini saja, untuk nyampe ke sini, ke pantai ini, butuh perjuangan juga. Ini kan naik turun ke atas tadi itu. Dari turun ke sini, itu juga butuh perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Makan pun juga butuh perjuangan. Jadi hakikat hidup adalah sebuah perjuangan. Termasuk berjuang bagaimana caranya supaya kita menjadi hamba Allah yang soleh. Dan tentunya tidak akan lepas di rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang bertanya seperti ini. Kenapa saya itu ibadah? Saya sudah beribadah dengan istiqomah. Saya sudah sering bersedekah, tetapi keluarga saya tidak pernah bahagia. Bahkan lebih banyak tidak bahagianya daripada bahagianya. Ekonomi semakin sulit. Padahal saya sudah melaksanakan ibadah dengan istiqomah. Ini seperti apa? Nah, ya, jadi begini para pemirsa. Ya, agar kita itu di dalam melaksanakan ibadah tidak terasa capek. Ya. Agar ketika kita melaksanakan ibadah itu tidak merasa sia-sia. Jadi kuncinya cuma satu, yaitu jangan melaksanakan ibadah kemudian disertai dengan latar belakang yang berkaitan dengan duniawiyah. Ya. Nah, jadi ketika seorang itu melaksanakan ibadah apapun, tapi dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, bukan karena Allah, bukan karena menjalankan perintah, maka nanti malah akan terasa capek. Karena konsepnya itu menggunakan konsep matematika, hitung-hitungan. Ya. Padahal kita tahu, kita hidup ini tidak lepas dari senang, ya, sedih, ya, terkadang juga lagi ada rezeki, terkadang juga tidak ada rezeki, terkadang ekonomi lagi baik, terkadang tidak. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita beribadah, kemudian kita selalu ibadah kita dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan duniawi, ya maka ketika kita dalam kondisi yang sulit, maka tentunya kita akan menyalahkan ibadah yang kita lakukan. Ini saya sudah ibadah tapi kok masih sulit. Ini saya sudah ibadah tapi kok keluarga masih kurang bahagia. Ya. Tidak akan ada selesainya para pemirsa. Ya. Tetapi kalau misalkan kita beribadah itu murni karena Allah, kita beribadah karena memang menjalankan perintahnya Allah, maka mau seperti apapun kondisi kita, baik sedang kaya atau sedang susah, maka tidak ada urusan. Karena tujuan ibadah kita ya karena Allah. Mau saya kaya, mau saya miskin, ya terserah, tidak ngurus. Saya ibadah bukan karena itu kok. Saya ibadah cuma karena Allah, lillahi ta'ala. Tidak ada kepentingan yang lain. Masalah saya miskin, masalah saya kaya, itu urusan Allah. Saya tidak ngurus, pokok saya ibadah menjalankan perintah. Nah, kalau seperti itu konsepnya, prinsipnya seperti itu, maka kita melaksanakan ibadah tidak akan terasa capek. Ya. Tidak akan terasa merasa sia-sia. Ya. Jangankan untuk ibadah, misalkan kita punya wiridan ya, misalkan wiridan membaca sholawat misalkan, tapi di latar belakangi kepentingan yang duniawi ya. Ya, misalkan membaca sholawat agar cepat kaya, tetapi Allah mentakdirkan tidak kaya. Nah, kalau seperti itu, nanti yang disalahkan ya sholawatnya. Ini gimana? Kok saya sudah baca sholawat 1000 kali, tapi kok masih belum kaya? Padahal sholawat itu sangat luar biasa. Nah, gara-gara kepentingan duniawi ya, gara-gara di latar belakangi hawa nafsu kita, sehingga amal ibadah kita tuh menjadi rusak. Menjadi tidak 100%. Ya, tetapi kalau misalkan kita, baik itu membaca sholawat atau apapun itu, bentuk ibadah apapun itu, jika kita melakukannya betul-betul ya karena lillahi ta'ala, menjalankan tidak ada kepentingan duniawiyah yang lain, maka ketika kita dalam kondisi sulit atau kondisi yang sedang berbahagia, ya tidak akan dikaitkan dengan ibadah yang kita lakukan. Kalau ditanya, ini kamu baca sholawatnya 1000 kali, kok nggak kaya-kaya? Karena memang bukan itu kok tujuannya. Kamu sholat malam terus, sholat tahajud terus, tapi kok nggak kaya-kaya, selalu miskin.
Karena memang bukan itu tujuannya. Ibadah ya karena Allah, menjalankan perintah. Sehingga tidak terasa capek, Pak Unesa. Bahkan ketika seorang itu, jangankan untuk kepentingan duniawi ya, bahkan ketika seorang itu melaksanakan ibadah karena ingin dekat dengan Allah, because ditakarrub, maka katanya ulama, itu termasuk bagian dari riya, min daqaiqir riya. Nah, termasuk bagian dari riya para pemirsa. Apalagi kita itu beribadah kepentingannya pengen bahagia, pengen banyak rezeki. Jadi marilah kita itu bisa melaksanakan ibadah itu ya wes, menjalankan perintah. Ya. Karena lillahi ta'ala, mau kaya, mau miskin, mau ruwet, mau bahagia, wes gak ngurus, supaya pokok-pokok ibadah wes karena Allah. Kalau misalkan Allah memberikan kebahagiaan, alhamdulillah. Ya. Kalau misalkan Allah tidak berikan kebahagiaan, galau, banyak masalah, ya semoga diberikan kesabaran, gitu saja. Ya. Agar apa? Agar kita itu melaksanakan ibadah itu tidak capek, tidak hitung-hitungan, dan bisa konsisten, bisa istiqomah. Seperti itu Pak Anissa. Jadi segalanya itu memang butuh perjuangan. Ya. Seperti itu juga butuh perjuangan. Agar apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia dan tidak menjadi ibadah yang rusak. Sehingga menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para pemirsa, semoga kita semua ditakdir oleh Allah menjadi hamba Allah yang min ahli ibadah, ahli ibadah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.